Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ika Nabela Syahadatia, NIM 8588229945. Di sini saya akan menjelaskan modul 8, Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar, Kegiatan Belajar 2, Karakteristik Anak Berkesulitan Belajar. Yang pertama, karakteristik anak berkesulitan belajar secara umum. Menurut Sleman yang dikutip oleh Halahan dan Kauman 1991, halaman 133, terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak kesulitan belajar. Yang pertama, hiperaktif. Yang kedua, gangguan persepsi motorik. Yang ketiga, emosi yang labil. Yang keempat, kurang koordinasi. Yang kelima, gangguan perhatian. Yang keenam, impulsif. Yang ketujuh, gangguan memori dan berpikir. Yang kedelapan, kesulitan pada akademik khusus, membaca, matematika, dan menulis. Yang kesembilan, gangguan dalam berbicara dan mendengarkan. Dan yang kesepuluh, hasil elektroensefalogram atau EEG tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. Pengelompokan dari 10 ciri dengan menggabungkan hal yang dianggap sejenis. Yang pertama, masalah persepsi dan koordinasi. Halahan 1995 mengemukakan bahwa beberapa anak berkesulitan belajar menunjukkan gangguan dalam persepsi penglihatan dan pendengaran. Di samping mengalami masalah persepsi, pada anak berkesulitan belajar ada yang mengalami masalah dalam koordinasi motorik, yaitu gangguan kesulitan motorik halus seperti gangguan dalam menulis, dan keterampilan motorik kasar seperti tidak dapat melompat dan menendang bola secara tepat. Yang kedua, gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Anak berkesulitan belajar mengalami kesulitan memusatkan perhatian dan menjadi hiperaktif. Meskipun terdapat anak yang mengalami masalah dalam perhatian dan hiperaktif tanpa disertai kesulitan belajar, jumlah kesulitan belajar sangat tinggi di antara anak yang mengalami masalah perhatian dan hiperaktif. Anak yang hiperaktif sulit melakukan kontak mata dan sulit untuk mengkonsentrasikan perhatiannya. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Yang pertama, masalah mengingat. Anak berkesulitan belajar kurang mampu menggunakan strategi untuk mengingat sesuatu dan berkesulitan belajar mendapat kesulitan untuk mengingat materi secara verbal. Yang kedua, masalah berpikir. Anak berkesulitan belajar mengalami kelemahan dalam memecahkan masalah sampai pembentukan konsep atau pengertian. Yang keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Anak berkesulitan belajar untuk menunjukkan gejala kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Anak berkesulitan belajar kurang mampu melakukan strategi untuk memecahkan masalah akademis secara spontan. Yang keenam, pencapaian hasil belajar yang rendah. Sebagian anak berkesulitan belajar memiliki ketidakmampuan dalam berbagai bidang akademik, misalnya membaca, pengucapan, tulisan, berhitung, dan sebagian anak lagi hanya pada satu atau dua aspek saja. Yang B, karakteristik khusus anak berkesulitan membaca. Yang pertama, gangguan membaca lisan. Lovitz 1989 halaman 198 mengemukakan bahwa Lauber melakukan 2 eksperimen untuk meneliti kemampuan anak berkesulitan belajar dengan cara memprediksi dan mengevaluasi keterampilan mengucapkan kata-kata. Yang kedua, gangguan ingatan jangka pendek. Baddeley Lovitz 1989 halaman 199 menjelaskan bahwa dengan ingatan jangka pendek yang stabil, seseorang menguasai huruf secara stabil. Pada anak berkesulitan membaca, proses perekaman fonologi dalam ingatan jangka pendek tidak dapat berlangsung secara sempurna. Yang ketiga, gangguan pemahaman. Anak-anak yang berkesulitan membaca menampakkan dalam kelemahan pemahaman dan pendekatan melalui teks akan membuat anak menjadi lebih pasif. Bransov, Stein, and Weiss 1982. Yang C, karakteristik khusus anak berkesulitan menulis. Yang pertama, menulis dengan tangan. Menulis dengan tangan disebut juga menulis permulaan. Lovitz 1989 halaman 237 mengemukakan bahwa anak berkesulitan belajar memiliki berbagai masalah dalam menulis tangan, seperti yang pertama, menulis dengan lambat. Yang kedua, salah dalam menulis huruf dan angka. Yang ketiga, tulisannya terlalu miring. Yang keempat, jarak tulisannya rapat. Yang kelima, kesulitan mengikuti garis lurus. Yang keenam, tulisan tidak terbaca.
Yang ke-7, tekanan pensil yang terlalu kuat atau lemah. Yang ke-8, tulisan yang terbayang. Sedangkan Lenner 1985 halaman 402 mengemukakan bahwa kemampuan menulis dipengaruhi oleh faktor motorik, perilaku, persepsi, memori, kemampuan melaksanakan cross modal, penggunaan tangan yang dominan, serta kemampuan memahami instruksi. 2. Mengeja. Kesulitan mengeja terjadi apabila anak tidak memiliki memori yang baik tentang huruf-huruf, baik memori visual maupun memori auditif. Kesulitan mengeja dalam bentuk tulisan ditandai dengan adanya yang pertama, penambahan huruf yang tidak diperlukan, Bandung, Bandunga. Yang kedua, penghilangan huruf, Bandung, Badung. Yang ketiga, muncul pola-pola bicara dialektis, Bandung, Bandung. Yang keempat, muncul penggantian huruf seperti kesalahan ucapan, roti, woti. Yang kelima, memutarbalikkan huruf dalam kata seperti ibu ditulis ubi. Yang keenam, memutarbalikkan penempatan konsonan atau vokal dalam kata seperti berjalan ditulis berjalan. Yang ketujuh, membalikkan suku kata dalam kata seperti laba ditulis pala. Yang kedelapan, kombinasi dari kesalahan-kesalahan di atas. Yang ketiga, menulis ekspresif. Menulis ekspresif adalah mengungkapkan pemikiran dan perasaan melalui tulisan yang dapat dipahami oleh para pembaca yang sebahasa. Anak yang mengalami kesulitan dalam menulis ekspresif ditandai dengan kurang terampilnya mengungkapkan pemikiran dan perasaan melalui tulisan, baik ditinjau dari segi panjang karangan, keindahan tulisan, penulisan ejaan, penggunaan tata bahasa, maupun dari segi ideasi, antara lain menyangkut substansi dan keterpahaman tulisan. Yang keempat, karakteristik khusus anak berkesulitan matematika atau berhitung. Anak berkesulitan matematika atau berhitung memiliki masalah dalam memahami istilah matematika dasar atau belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta simbol-simbol dalam matematika. Anak yang mengalami kesulitan tersebut antara lain menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang kedua, kesulitan mengoperasikan hitungan atau bilangan. Yang ketiga, sering salah membilang secara urut. Yang keempat, ketidaksesuaian dalam menghitung benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Misalnya, anak telah mengucapkan 4, tetapi tangannya menunjukkan pada benda urutan ketiga, atau sebaliknya, tangannya menunjukkan benda urutan 6, namun anak baru mengucapkan bilangan 5. Sering salah membedakan angka, sering seperti angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya. 6. Sulit membedakan bangun-bangun geometri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.